Dalam tradisi Primbon Jawa, weton bukan sekadar penanda hari kelahiran. Bagi masyarakat Jawa kuno, weton adalah peta energi kehidupan yang dipercaya dapat menggambarkan watak, perjalanan nasib, bahkan arah rezeki seseorang. Perhitungan weton berasal dari perpaduan antara hari dalam kalender Jawa dan pasaran Jawa. Setiap kombinasi memiliki nilai yang disebut neptu, yaitu angka yang dipercaya memancarkan energi tertentu dalam kehidupan manusia. Salah satu pasaran yang sering disebut memiliki getaran kuat adalah pon. Dalam hitungan primbon, pon memiliki nilai neptu 7. Angka ini oleh para leluhur Jawa dianggap sebagai angka keseimbangan. Ia melambangkan pertemuan antara kekuatan bumi dan kekuatan langit, antara dunia nyata dan dunia yang tidak terlihat oleh mata manusia. Karena itulah, orang yang lahir dengan weton pon sering dianggap memiliki aura yang unik. Mereka sering terlihat tenang di luar, namun di dalam dirinya tersimpan energi batin yang kuat. Tidak sedikit orang tua Jawa dahulu mengatakan bahwa weton pon memiliki pagar gaib alami. Pagar ini bukan berarti membuat seseorang kebal dari segala bahaya, tetapi dipercaya mampu menahan dan memantulkan energi buruk yang datang dari luar. Itulah sebabnya dalam banyak cerita masyarakat, orang dengan weton pon sering mengalami kejadian-kejadian yang sulit dijelaskan dengan logika. Kadang mereka menghadapi masalah berat yang seolah ingin menjatuhkan hidup mereka. Namun entah bagaimana, selalu saja ada jalan keluar yang muncul di saat terakhir. Dalam primbon kuno disebutkan bahwa weton pon berada di bawah pengaruh energi yang disebut sebagai penjaga keseimbangan. Artinya, ketika seseorang dengan weton ini mendapatkan serangan energi negatif, seperti iri hati, dengki, bahkan santet, energi tersebut tidak selalu langsung menghancurkan dirinya. Sebaliknya, energi itu seringkali bertemu dengan kekuatan batin yang dimiliki oleh pemilik weton pon. Bayangkan seperti dua arus yang saling bertabrakan. Jika arus negatif itu tidak cukup kuat, maka ia akan pecah, terpental, bahkan berubah arah. Dalam beberapa kisah primbon yang diturunkan dari generasi ke generasi, ada cerita tentang orang-orang yang hidupnya biasa saja. Namun ketika mereka menghadapi ujian berat yang diduga berasal dari serangan gaib, hidup mereka justru berubah secara drastis. Usaha yang tadinya tidak berkembang tiba-tiba menjadi ramai. Kesempatan besar datang dari arah yang tidak terduga. Rezeki yang sebelumnya terasa jauh mendadak menghampiri. Orang tua Jawa dahulu sering mengatakan bahwa fenomena ini terjadi karena energi buruk yang gagal menghancurkan justru berubah menjadi energi penguat nasib. Inilah yang membuat weton pon sering dianggap memiliki jalan takdir yang misterius. Di satu sisi, mereka bisa menjadi sasaran iri hati orang lain. Namun di sisi lain, mereka juga memiliki potensi untuk bangkit dengan kekuatan yang lebih besar setelah melewati ujian hidup. Karena itulah, dalam banyak nasihat leluhur Jawa, orang yang lahir dengan weton pon selalu diingatkan untuk menjaga hati, menjaga sikap, dan tidak mudah terpancing oleh emosi. Sebab ketika batin mereka tetap tenang, energi kehidupan yang mereka miliki bisa berubah menjadi magnet keberuntungan yang sangat kuat. Dan disinilah rahasia yang jarang diketahui banyak orang. Kadangkala, sesuatu yang dikirim dengan niat buruk kepada pemilik weton pon justru bisa berubah menjadi jalan pembuka rezeki yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Dalam kehidupan masyarakat Jawa tradisional, tidak semua pertempuran terjadi secara terlihat. Ada pertempuran yang berlangsung diam-diam, melalui energi, niat, dan kekuatan batin. Salah satunya adalah yang dikenal dengan santet, yaitu serangan energi negatif yang dikirimkan dengan tujuan menyakiti, melemahkan, atau menghancurkan kehidupan seseorang. Dalam berbagai catatan dan cerita turun-temurun dalam primbon Jawa, ada beberapa weton yang dipercaya lebih sering menjadi sasaran serangan semacam ini. Dan salah satu yang sering disebut adalah weton pon. Mengapa hal ini bisa terjadi? Menurut para sesepuh Jawa dahulu, orang yang lahir pada pasaran pon memiliki aura kehidupan yang cukup kuat. Aura ini seringkali memancarkan energi yang tidak terlihat oleh mata biasa, namun dapat dirasakan oleh orang-orang yang peka terhadap energi batin.
Aura yang kuat ini sering membawa dua sisi dalam kehidupan. Di satu sisi, aura tersebut dapat menarik kesempatan, rezeki, dan keberuntungan. Namun di sisi lain, aura itu juga dapat menarik perhatian, rasa iri, dan bahkan kebencian dari orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari, iri hati sering menjadi awal dari berbagai niat buruk. Ketika seseorang melihat orang lain perlahan naik dalam kehidupan, memiliki usaha yang berkembang, atau terlihat lebih beruntung, tidak semua orang mampu menerimanya dengan hati lapang. Sebagian orang justru menyimpan rasa dengki yang semakin lama semakin besar. Dalam kepercayaan masyarakat Jawa kuno, rasa iri yang dipelihara terlalu lama dapat berubah menjadi niat jahat yang mencari jalan untuk melukai orang lain. Dan disinilah santet seringkali menjadi jalan yang dipilih oleh orang yang hatinya dipenuhi kemarahan dan dengki. Orang dengan weton pon sering menjadi target karena mereka dianggap memiliki potensi keberuntungan yang tersembunyi. Kadang mereka terlihat biasa saja, hidup sederhana, bahkan sering mengalami kesulitan di awal kehidupan. Namun justru di balik kesederhanaan itu, ada energi yang oleh primbon disebut sebagai energi pertumbuhan nasib. Energi ini sering membuat perjalanan hidup pemilik weton pon mengalami perubahan besar pada waktu-waktu tertentu. Hal inilah yang kadang menimbulkan kecurigaan atau kecemburuan dari orang-orang di sekitarnya. Namun primbon Jawa juga mengingatkan bahwa tidak semua serangan santet selalu berhasil. Ketika energi negatif dikirimkan kepada seseorang yang memiliki pagar batin kuat, energi tersebut tidak selalu mampu menembus perlindungan alami yang dimiliki orang tersebut. Sebaliknya, energi itu bisa terhenti, tersesat, bahkan berbalik arah. Para leluhur Jawa sering menggambarkan hal ini seperti melempar batu ke permukaan air yang sangat tenang. Jika batu itu kecil, ia tidak akan menghancurkan air. Ia hanya akan menciptakan gelombang kecil yang akhirnya kembali tenang. Begitu pula dengan serangan energi negatif terhadap seseorang yang memiliki keseimbangan batin. Serangan itu mungkin datang, mungkin sempat mengguncang kehidupan, namun seringkali tidak mampu menghancurkan sepenuhnya. Justru dalam beberapa kisah yang beredar di masyarakat, setelah seseorang dengan weton pon melewati masa-masa sulit yang diduga akibat serangan santet, hidup mereka justru berubah menjadi lebih baik. Masalah yang datang seperti membuka jalan baru. Kesulitan yang dialami justru membawa mereka pada kesempatan yang lebih besar. Karena itulah, dalam pandangan primbon Jawa, orang dengan weton pon sering dianggap memiliki perjalanan hidup yang penuh misteri. Mereka mungkin menghadapi ujian yang tidak ringan. Namun di balik ujian itu, sering tersembunyi pintu perubahan nasib yang sangat besar. Dan seringkali, orang baru menyadari perubahan itu setelah badai kehidupan yang mereka alami akhirnya berlalu. Dalam banyak kisah yang beredar di masyarakat Jawa, ada cerita-cerita yang terdengar mustahil, namun terus diwariskan dari generasi ke generasi. Cerita tentang seseorang yang hidupnya hampir hancur karena serangan gaib, tetapi justru bangkit dengan keberuntungan yang luar biasa. Fenomena inilah yang oleh sebagian orang tua Jawa disebut sebagai kutukan yang berubah menjadi berkah. Bagi sebagian pemilik weton pon, kisah seperti ini bukanlah hal yang benar-benar asing. Ada cerita tentang seseorang yang awalnya menjalani hidup biasa saja. Usahanya kecil, penghasilannya cukup untuk hidup, tetapi tidak pernah benar-benar berkembang. Hari-harinya berjalan datar, tanpa perubahan besar. Namun suatu waktu, hidupnya mulai berubah secara aneh. Ia mulai merasakan tubuhnya sering terasa berat tanpa sebab yang jelas. Tidurnya tidak nyenyak, sering terbangun di tengah malam. Bahkan kadang ia mengalami mimpi yang terasa sangat nyata dan menakutkan. Dalam mimpi itu, ia merasa seperti sedang dikejar oleh bayangan gelap, atau berada di tempat yang asing dan mencekam. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa dahulu, mimpi seperti itu sering dianggap sebagai pertanda bahwa ada energi negatif yang mencoba mengganggu kehidupan seseorang. Beberapa orang bahkan percaya bahwa itu bisa menjadi tanda adanya serangan santet. Hari-hari berikutnya pun tidak mudah. Usahanya sempat mengalami penurunan, pikirannya terasa berat, dan kehidupannya seperti berada di bawah tekanan yang tidak terlihat. Namun anehnya,
keadaan itu tidak berlangsung selamanya. Setelah melewati masa sulit tersebut, perlahan-lahan sesuatu mulai berubah. Usaha yang sebelumnya sepi mendadak mulai ramai didatangi pelanggan. Orang-orang yang dulu tidak dikenal tiba-tiba datang menawarkan kerjasama. Kesempatan yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya mulai muncul satu persatu. Seolah-olah setelah melewati masa gelap, kehidupan itu justru membuka pintu yang lebih besar. Dalam Primbon Jawa, fenomena seperti ini sering dijelaskan dengan sebuah filosofi kuno. Ketika energi negatif diarahkan kepada seseorang yang memiliki keseimbangan batin yang kuat, energi itu tidak selalu berhasil menghancurkan. Sebaliknya, energi tersebut bisa terurai dan berubah menjadi kekuatan baru. Para leluhur Jawa menggambarkan keadaan ini seperti angin kencang yang menghantam pohon besar. Jika pohon itu rapuh, ia akan tumbang. Namun jika akarnya kuat, angin justru akan membuat pohon itu semakin kokoh berdiri. Begitulah gambaran perjalanan hidup sebagian pemilik weton pon. Ujian yang datang memang tidak ringan. Kadang membuat hidup terasa seperti berada di ambang kehancuran. Tetapi justru setelah melewati ujian itu, mereka sering menemukan jalan keberuntungan yang sebelumnya tidak terlihat. Sebagian orang tua Jawa percaya bahwa dalam keadaan seperti itu, ada kemungkinan energi leluhur ikut turun tangan menjaga keturunannya. Energi buruk yang dikirim dengan niat jahat tidak mampu menembus perlindungan tersebut. Sebaliknya, energi itu pecah dan berubah menjadi daya dorong yang memperkuat perjalanan hidup seseorang. Karena itulah, dalam banyak kisah primbon, tidak sedikit orang yang justru menemukan keberuntungan besar setelah melewati masa hidup yang sangat sulit. Dari luar, orang hanya melihat keberhasilannya. Namun tidak banyak yang tahu bahwa sebelum keberuntungan itu datang, mereka pernah menghadapi badai kehidupan yang hampir menghancurkan segalanya. Dan bagi sebagian orang yang lahir dengan weton pon, badai itu sering menjadi titik awal dari perubahan nasib yang luar biasa. Dalam ajaran Primbon Jawa, kehidupan manusia tidak hanya berjalan di dunia yang terlihat oleh mata. Para leluhur percaya bahwa ada ikatan batin antara manusia dan garis keturunannya, sebuah hubungan yang tidak selalu bisa dijelaskan dengan logika, tetapi sering dirasakan melalui pengalaman hidup. Ikatan inilah yang sering disebut sebagai perlindungan energi leluhur. Bagi sebagian orang yang lahir dengan weton tertentu, termasuk weton pon, perlindungan ini dipercaya bisa muncul ketika seseorang sedang menghadapi ujian hidup yang berat. Banyak orang tua Jawa dahulu mengatakan bahwa ketika seseorang berada dalam bahaya besar namun selalu berhasil selamat, kemungkinan besar ia sedang dijaga oleh energi leluhurnya. Dan menariknya, tanda-tanda perlindungan ini sering muncul secara halus, tidak selalu terlihat secara langsung. Salah satu tanda yang sering disebut dalam primbon adalah selalu lolos dari keadaan yang seharusnya berbahaya. Misalnya ketika seseorang hampir mengalami kerugian besar, tetapi tiba-tiba ada kejadian tak terduga yang justru menyelamatkannya. Atau ketika seseorang berada di situasi yang sangat sulit, namun secara ajaib selalu ada jalan keluar yang muncul di saat terakhir. Orang Jawa dahulu sering menyebut keadaan seperti ini dengan istilah Ana Sing Enjo, yang berarti ada sesuatu yang menjaga. Tanda lainnya adalah sering mengalami pertemuan yang tidak disengaja tetapi membawa perubahan besar dalam kehidupan. Kadang seseorang bertemu dengan orang yang baru dikenal, namun orang tersebut justru membuka pintu rezeki, memberikan kesempatan usaha, atau membawa jalan baru yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan. Dalam pandangan primbon, pertemuan seperti ini sering dianggap sebagai pertemuan yang sudah digariskan oleh energi kehidupan. Selain itu, pemilik weton pon yang sedang berada dalam perlindungan leluhur juga sering mengalami perubahan nasib secara perlahan namun pasti. Awalnya mungkin kehidupan terasa berat. Masalah datang bertubi-tubi. Bahkan kadang terasa seperti tidak ada jalan keluar. Namun setelah melewati masa tersebut, kehidupan perlahan berubah. Usaha mulai berkembang. Keuangan mulai membaik. Kesempatan baru datang dari arah yang tidak disangka. Perubahan ini sering terjadi secara bertahap, tetapi dampaknya bisa sangat besar dalam jangka panjang.
Para leluhur Jawa juga percaya bahwa perlindungan semacam ini sering muncul ketika seseorang tetap menjaga hati yang bersih dan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Artinya, ketika seseorang menghadapi iri hati, fitnah, atau bahkan serangan gaib, tetapi ia tetap memilih untuk menjalani hidup dengan sabar dan tidak menyimpan dendam, maka energi kehidupannya akan tetap seimbang. Keseimbangan inilah yang dipercaya membuat perlindungan leluhur semakin kuat. Dalam beberapa kisah yang berkembang di masyarakat, ada orang yang mengalami masa hidup penuh tekanan. Bahkan ada yang merasa seperti selalu diserang oleh energi negatif dari orang lain. Namun anehnya, setiap kali mereka hampir jatuh, selalu ada kejadian tak terduga yang menyelamatkan keadaan. Seolah-olah ada tangan tak terlihat yang menarik mereka keluar dari kesulitan. Bagi sebagian orang yang lahir dengan weton pon, pengalaman seperti ini sering menjadi bukti bahwa kehidupan mereka tidak berjalan sendirian. Ada energi yang menjaga, ada kekuatan yang membimbing, dan ada perlindungan yang bekerja secara diam-diam di balik perjalanan hidup mereka. Dan seringkali, perlindungan itulah yang akhirnya membawa mereka keluar dari masa-masa sulit menuju perubahan nasib yang lebih baik. Dalam ajaran Primbon Jawa, perjalanan hidup seseorang tidak selalu berjalan lurus dan mulus. Hidup sering diibaratkan seperti roda yang berputar. Ada masa ketika seseorang berada di bawah, penuh kesulitan dan ujian. Namun ada pula masa ketika roda kehidupan berputar naik, membawa keberuntungan yang tidak pernah diduga sebelumnya. Hal ini juga sering dikaitkan dengan perjalanan hidup orang yang lahir pada weton pon. Para sesepuh Jawa dahulu percaya bahwa weton pon memiliki garis kehidupan yang unik. Banyak dari mereka tidak langsung merasakan keberuntungan besar di usia muda. Bahkan tidak sedikit yang justru mengalami masa-masa yang cukup berat di awal kehidupan. Di usia muda, pemilik weton pon sering harus berjuang lebih keras dibandingkan orang lain. Usaha yang dirintis tidak selalu langsung berhasil. Rezeki yang datang terasa cukup untuk bertahan hidup, tetapi jarang terasa berlimpah. Namun justru masa sulit itulah yang dipercaya sebagai proses pembentukan kekuatan batin. Dalam pandangan Primbon Jawa, seseorang yang terlalu mudah mendapatkan keberuntungan kadang tidak memiliki kesiapan mental untuk menjaga keberuntungan tersebut. Karena itulah, sebagian pemilik weton pon harus melewati berbagai ujian hidup terlebih dahulu. Ujian itu bisa berupa kesulitan ekonomi, kegagalan usaha, bahkan tekanan dari orang-orang di sekitarnya. Tetapi setiap ujian itu secara perlahan membentuk ketahanan batin dan kedewasaan dalam mengambil keputusan. Ketika seseorang berhasil melewati fase tersebut, energi kehidupannya mulai mencapai titik keseimbangan yang lebih kuat. Dalam Primbon, fase ini sering disebut sebagai masa kebangkitan nasib. Biasanya fase ini mulai terasa ketika seseorang memasuki usia yang lebih matang. Di usia tersebut, pengalaman hidup yang panjang mulai berubah menjadi kebijaksanaan dan kepekaan dalam melihat peluang. Hal-hal yang dulu terasa sulit kini mulai terlihat lebih jelas jalannya. Usaha yang dahulu berjalan lambat mulai menunjukkan perkembangan. Kesempatan baru mulai datang dari berbagai arah. Orang-orang yang dulu meremehkan bahkan mulai terkejut melihat perubahan hidupnya. Para leluhur Jawa sering menggambarkan fenomena ini seperti air yang tertahan di balik bendungan besar. Selama bertahun-tahun, air itu terus terkumpul tanpa terlihat kekuatannya. Namun ketika bendungan itu akhirnya terbuka, air tersebut mengalir dengan sangat deras dan sulit dihentikan. Begitulah gambaran rezeki bagi sebagian pemilik weton pon. Ketika waktunya belum tiba, rezeki mungkin terasa biasa saja. Namun ketika waktunya datang, perubahan yang terjadi bisa sangat besar. Usaha yang kecil bisa berkembang pesat. Kesempatan besar datang tanpa diduga. Dan kehidupan yang dahulu penuh perjuangan perlahan berubah menjadi lebih mapan. Namun Primbon Jawa juga mengingatkan bahwa ketika seseorang mulai memasuki masa keberuntungan, sikap hidup tetap menjadi kunci utama. Kesombongan, iri hati, atau meremehkan orang lain dipercaya dapat mengganggu keseimbangan energi kehidupan. Karena itulah,
Para leluhur selalu menasihati agar orang yang sedang berada dalam masa keberuntungan tetap rendah hati dan tidak melupakan masa sulit yang pernah mereka alami. Dengan menjaga sikap dan hati yang baik, keberuntungan tersebut dipercaya dapat bertahan lebih lama dan bahkan terus berkembang. Dan bagi sebagian orang yang lahir dengan weton pon, masa kebangkitan itu sering datang secara mengejutkan. Seolah-olah kehidupan yang dulu terasa berat tiba-tiba berubah menjadi pintu rezeki yang terbuka sangat lebar. Dalam ajaran Primbon Jawa, setiap keberuntungan selalu datang bersama tanggung jawab. Para leluhur Jawa percaya bahwa rezeki, kekayaan, dan keberhasilan bukan hanya sekadar hadiah dari kehidupan, tetapi juga ujian bagi hati manusia. Hal inilah yang sering dipesankan kepada orang-orang yang lahir dengan weton pon. Sebagaimana perjalanan hidup yang telah dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya, weton pon seringkali melewati jalan yang tidak mudah. Mereka bisa mengalami masa sulit, tekanan hidup, bahkan gangguan dari orang yang iri hati. Namun setelah melewati ujian tersebut, tidak jarang kehidupan mereka berubah secara drastis. Rezeki datang lebih lancar, usaha berkembang, dan kehidupan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Tetapi menurut nasihat para leluhur Jawa, justru pada saat itulah seseorang harus lebih berhati-hati. Sebab tidak sedikit orang yang mampu bertahan dalam kesulitan, tetapi justru tergelincir ketika mereka berada dalam keberuntungan. Para sesepuh Jawa dahulu sering mengingatkan 3 hal penting yang harus dijaga oleh pemilik weton pon agar keberuntungan yang datang tidak berubah menjadi kesialan. Yang pertama adalah menjaga kerendahan hati. Ketika seseorang mulai merasakan keberhasilan dalam hidup, sangat mudah bagi manusia untuk merasa dirinya lebih hebat daripada orang lain. Kesombongan sering datang secara perlahan tanpa disadari. Namun dalam pandangan Primbon Jawa, kesombongan adalah salah satu hal yang dapat melemahkan pagar batin seseorang. Ketika pagar batin melemah, energi negatif dari luar akan lebih mudah masuk dan mengganggu kehidupan. Karena itulah para leluhur selalu mengingatkan agar seseorang yang sedang berada dalam masa keberuntungan tetap ingat dari mana ia memulai perjalanan hidupnya. Hal kedua yang harus dijaga adalah mengendalikan rasa iri dan dendam. Walaupun seseorang pernah disakiti, difitnah, atau bahkan diserang secara gaib oleh orang lain, para leluhur Jawa menasihati agar tidak membalas dengan kebencian yang sama. Menurut kepercayaan Jawa kuno, dendam yang dipelihara terlalu lama dapat berubah menjadi energi negatif yang justru merusak kehidupan diri sendiri. Sebaliknya, seseorang yang mampu melepaskan dendam dipercaya akan memiliki hati yang lebih ringan dan energi kehidupan yang lebih bersih. Dan hal ketiga yang paling sering dipesankan adalah memperbanyak kebaikan kepada sesama. Dalam filosofi hidup orang Jawa, kebaikan adalah pagar paling kuat yang melindungi manusia dari berbagai gangguan. Orang yang gemar membantu orang lain, berbagi rezeki, dan menjaga hubungan baik dengan sesama dipercaya akan memiliki kehidupan yang lebih tentram. Energi baik yang ia sebarkan kepada orang lain akan kembali kepada dirinya dalam bentuk perlindungan dan keberuntungan. Para leluhur Jawa sering mengatakan bahwa kehidupan ini seperti gema di pegunungan. Apa yang kita kirimkan kepada dunia akan kembali kepada kita suatu saat nanti. Jika seseorang menanam kebaikan, maka suatu hari ia akan memanen kebaikan itu kembali. Bagi pemilik weton pon, nasihat ini menjadi sangat penting. Karena perjalanan hidup mereka sering penuh kejutan. Mereka bisa jatuh sangat dalam, tetapi juga bisa bangkit dengan keberuntungan yang luar biasa. Dan ketika keberuntungan itu datang, cara mereka menjaga hati dan sikap akan menentukan apakah berkah itu akan bertahan lama atau justru perlahan menghilang. Pada akhirnya, Primbon Jawa selalu mengingatkan satu hal sederhana, bahwa di balik semua misteri nasib manusia, hati yang bersih dan perbuatan baik tetap menjadi kunci utama untuk menjaga keberuntungan dalam hidup. Sahabat semua, demikianlah kisah dan pesan Primbon tentang misteri weton pon yang sering diuji oleh kehidupan, namun justru bisa bangkit dengan keberuntungan yang tidak disangka-sangka. Jika kalian merasa lahir dengan weton pon, ingatlah satu hal, ujian yang datang dalam hidup bukan selalu pertanda kesialan. Kadang justru di balik kesulitan itulah pintu rezeki sedang dipersiapkan.
Semoga kisah ini bisa menjadi pengingat bahwa dalam hidup, menjaga hati, menjaga sikap, dan tetap berbuat baik adalah kunci agar berkah terus mengalir. Jika kalian menyukai konten seperti ini, jangan lupa tekan tombol like, share ke teman atau keluarga, dan tentunya subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya tentang Primbon Jawa, weton, dan misteri kehidupan yang jarang diketahui orang. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai bertemu di cerita berikutnya. Salam hangat dan penuh berkah untuk kalian semua.